Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memberikan arti bagi kehidupan kami. Atas setiap panggilan kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami menaikkan ucapan syukur kami ya Tuhan. Oleh karena itu hari ini kiranya Engkau pun berbicara kepada kami, menuntun kami semua untuk melihat satu kehidupan pribadi yang telah Engkau panggil untuk Engkau perbaharui di dalam anugerah-Mu. Biarkan kami juga boleh menangkap dengan iman percaya kami bahwa Engkau terus bekerja di dalam diri kami. Biarkanlah Roh Kudus menuntun kami di dalam kebenaran firman Tuhan, dan biarkanlah kami juga boleh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan dengan bahasa yang paling sederhana yang bisa kami pahami. Dalam nama Tuhan Yesus berbicaralah kepada kami. Amin. Silakan duduk kembali, saudara yang terkasih. Hari ini kita memasuki tema dengan tema judul Manusia Baru. Dan bacaan kita terdapat di dalam 2 bagian. Namun di hari ini saya akan mengajak kita hanya membaca 1 bagian. Dan kemudian Bapak Ibu mendapatkan pekerjaan rumah untuk bisa membaca bagian yang kedua. Bagian yang pertama yang akan kita baca dan Bapak Ibu dapat simak di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-8. Dan bagian kedua yang menjadi pekerjaan rumah bagi Bapak Ibu untuk merenung terdapat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 hingga ke-32. Yohanes pasal 3 ayat 38 berbunyi, Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat akan kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh Allah." Saudara yang terkasih, konteks nas ini adalah konteks di mana seorang yang bernama Nikodemus, yakni seorang Sanhedrin, seorang yang terpandang, tokoh agama pada saat itu, yang mendatangi Tuhan Yesus malam-malam untuk bertanya kepada Tuhan Yesus tentang bagaimana bisa mengikut Tuhan, bagaimana untuk melihat Allah, dan bagaimana untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Pada saat itu ada satu pertanyaan yang besar dan dijawab oleh Tuhan, engkau harus lahir baru. Tetapi ditangkap oleh Nikodemus, lahir barunya adalah lahir kembali, masuk ke dalam rahim ibunya. Namun beda dengan apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan engkau harus lahir baru, kalau dalam bahasa aslinya tuh lahir dari atas. Lahir dari atas, dikandung dari atas, kuasa dari atas. Bukan secara harafiah lahir dari manusia kembali. Nah Bapak Ibu Saudara, di hari ini bersama-sama kita menyimak bagian firman Tuhan ini dengan saya memperkenalkan satu karakter. Karakter ini menemani saya pagi hari ini, yakni Forky. Karakter Forky ini adalah karakter kartun di film Toy Story yang keempat. Bapak Ibu yang pernah menonton tentu familiar dengan Forky ini. Forky adalah sosok karakter mainan yang dibuat oleh Bonnie. Ini tadi saya dibantu ya, supaya ada karakternya. Jadi si Bonnie, anak perempuan yang sewaktu dia bersekolah di playgroup, membuat prakarya Forky dari barang-barang bekas seperti sendok garpu. Ini sendok garpu, bentuknya sendok tapi ujungnya seperti garpu. Dan kemudian beberapa stick es krim untuk kakinya. Dan kemudian juga googling eyes, mata-mataan, mata mainan begitu ya, yang ditempelkan, dan kawat-kawat mainan ini dibentuklah dan digambar senyumnya, alisnya. Jadilah karakter Forky ini. Bapak Ibu Saudara, karakter Forky ini
sebagaimana berada di kartun dan di Toy Story, karakter-karakter mainan-mainan ini ketika ditinggal oleh pemiliknya, mereka akan hidup. Dan ketika mereka hidup, mereka akan sibuk begitu ya dengan kehidupan mainannya. Tapi Forky ketika dibawa pulang oleh Bonnie sebagai hasil karyanya dan sangat-sangat dicintai Bonnie karena ini hasil pekerjaannya. Kalau yang lain mungkin dibeli atau dibelikan, yang ini dia buat sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya anak-anak pasti tahu betapa bangganya seorang anak kecil ketika bisa buat mainan sendiri atau bisa membuat sesuatu sendiri. Termasuk Bonnie. Forky ini adalah kesayangannya Bonnie. Namun sayangnya Forky bolak-balik di dalam kehidupannya itu merasa bahwa dirinya adalah sampah. Karena memang dia adalah bekas, barang bekas. Sendok garpu bekas, es krim bekas, stik es krim bekas, dan semua yang bekas. Sehingga si Forky ini selalu melarikan diri ketika di luar dari pantauan si Bonnie. Dia akan hidup dan kemudian dia akan pergi cari tempat sampah. Dan dia akan selalu masuk ke tempat sampah itu. Karena Forky merasa dirinya adalah sampah. Tetapi ada yang namanya Woody, yakni si koboi itu. Si koboi dan mainan-mainan yang lain bolak-balik menyelamatkan Forky. Dan bolak-balik ngasih tahu Forky bahwa kamu adalah mainan kesayangan daripada si Bonnie. Kamu bukan lagi sampah. Kamu bukan lagi sesuatu yang gak punya arti. Tetapi kamu adalah buatannya Bonnie dan kesayangannya Bonnie. Namun Forky selalu melarikan diri, bolak-balik, masuk lagi ke tempat sampah. Dia akan menghilang, dicari, dia ada di tempat sampah. Kenapa? Karena dia selalu punya keyakinan bahwa dirinya adalah sampah. Bapak Ibu Saudara, karakter daripada Forky ini setelah saya renungkan, jangan-jangan sama seperti manusia. Kita semua yang memang adalah manusia berdosa, yang memang tempatnya adalah di tempat yang dibinasakan, yakni tempat sampah, karena keberdosaan kita, karena semua perilaku buruk kita, karena kelemahan, kekurangan, kerapuhan kita. Seharusnya kita ini semuanya adalah sampah yang perlu dibinasakan. Tetapi Tuhan disaksikan oleh kebenaran firman Tuhan, Alkitab yang kita yakini, memanggil kita untuk boleh kembali dipulihkan. Dari manusia lama yang penuh dengan dosa, manusia lama yang seharusnya dibinasakan, yang seharusnya dihukum, itu diangkut, dipulihkan, dibersihkan, dan dijadikan ciptaan baru, yakni manusia baru yang seharusnya tidak lagi hidup sebagaimana sampah. Yang seharusnya tidak lagi hidup dengan segala pemikirannya, dengan segala dosanya, dengan segala keinginannya, dengan segala kehendaknya, nyaman dengan kehidupan keberdosaannya. Kita semua adalah orang-orang yang dipanggil Allah untuk punya identitas yang baru. Panggilan Allah adalah supaya kita dipulihkan, dan caranya adalah kita perlu dilahirbarukan. Menurut nas yang kita baca, oleh air dan roh, oleh pertobatan dan juga kuasa daripada Allah yang memulihkan kita, membawa kita kepada sebuah identitas baru yang seharusnya tidak boleh lagi kita seperti Forky. Bolak-balik kita akan cari ke tempat lama kita, tempat kita merasa kita belong di sana. Tempat kita merasa bahwa kita ya harusnya di sana dengan segala keberdosaan kita. Dengan identitas baru kita, sebagaimana 2 Korintus pasal 5:17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seharusnya perpindahan dari manusia lama kepada manusia baru ini harus kita lihat dari sudut pandang Allah yang memberikan kepada kita sebuah identitas baru. Jikalau kita menyimak kepada gambar di awal, itu ada ulat, kepompong, kupu-kupu. Kehidupan kita pun seharusnya demikian. Ketika ulat berada fase ulat, makanannya apa Bapak Ibu? Saya mohon maaf tanya, agak ngeblank pagi ini. Makanannya apa? Madu, nektar, cairan bunga?
Pizza atau soto Banjar, makanannya? Saya nggak dengar, makanannya daun. Ketika dia berada di fase ulat, makanannya adalah daun. Tetapi ketika dia makan, tiba pada waktunya dia membentuk dirinya menjadi kepompong. Ketika dia berada di dalam fase kepompong, dia makan nggak? Dia makan nggak daun? Dia buka sedikit kepompongnya, dia keluarin kukunya, dia ambil gitu, daun makan di dalam? Enggak, dia nggak makan. Dan ketika dia berada dalam fase kepompong, pada waktunya dia netas, dia jadi kupu-kupu. Ketika dia jadi kupu-kupu, makanannya daun. Makanannya apa? Nektar bunga, cairan bunga. Dia nggak lagi makan daun. Fase hidup ulat dan fase hidup kupu-kupu itu berbeda. Dan demikiannya dengan panggilan kita sebagai anak Tuhan, ketika kita hidup di dalam manusia lama kita memang cenderung berbuat dosa. Kita kerap kali senang untuk makan semua godaan. Tetapi seharusnya ketika Tuhan sudah panggil kita jadi manusia yang baru, hidup kita tidak boleh demikian. Hidup kita sudah harus mengikuti identitas baru yang Tuhan berikan, yakni jadi kupu-kupu. Kupu-kupu tidak lagi merayap di ranting-ranting daun, makannya daun. Tetapi kupu-kupu dia akan terbang dari bunga satu ke bunga yang lain untuk ngumpulin cairan bunga ataupun nektarnya yang menjadi makanannya. Identitas baru ini, si Bavinck mengatakan, orang percaya tidak hanya diampuni, tetapi juga diperbaharui secara mendasar. Tidak ada aspek dalam kehidupan kita, dimensi kehidupan kita yang tidak tersentuh oleh anugerah Allah sehingga tidak mengalami perubahan. Tidak bisa tidak, kata Bavinck, identitas lama kita telah berlalu, kehidupan yang baru di dalam Kristus sudah dimulai. Jadi kalau kita mengatakan kita adalah manusia baru, seharusnya kita tidak lagi menyentuh kehidupan lama kita. Tidak lagi menyentuh tempat sampah di mana biasanya kita merasa kita enak di sana, yakni dosa-dosa kita, keberdosaan kita. Calvin mengatakan ini adalah tentang renovation mentis, tentang pembaharuan pikiran, tentang metanoia, tentang bagaimana gebrakan paradigma baru itu menyentuh kehidupan kita, sehingga membuat kita menyadari betul tentang sebuah kehidupan berdosa yang perlu ditinggalkan untuk menghidupkan manusia baru kita, yakni hidup di dalam pertobatan demi pertobatan dan menjadi pribadi yang terus dikuduskan, ditransformasi oleh Tuhan. Ini metanoia, pembaharuan pola pikir akal budi kita. Tidak lagi kita merasa bahwa kita adalah fakir yang bolak-balik masuk ke tong sampah. Tetapi kita boleh melihat diri kita sebagai fakir yang dikasihi oleh Boni, sebagai seorang pribadi anak Allah yang dipanggil pulang oleh Allah, yang begitu dikasihi oleh Allah, yang begitu berharga bagi Allah, sehingga kita tidak lagi ingin menyentuh kehidupan lama kita. Ini adalah tentang identitas baru yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah tentang pembaharuan pola pikir akal budi kita. Ini adalah tentang metanoia yang Allah hadirkan di dalam diri kita. Dan ketika kita menyadari identitas baru kita, kita juga perlu menyadari bahwa semua pergerakan yang terjadi di dalam kehidupan manusia baru kita adalah karena kekuatan kuasa dan juga digerakkan oleh anugerah Allah. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Efesus pasal 2 ayat 8-9 mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Calvin sendiri mengatakan di dalam institut, seperti cabang yang dicangkokkan ke pohon yang baru, kita menerima kehidupan yang baru yang hanya berasal dari Kristus seorang. Jadi kita ini dibawa dari hidup lama kita, dicangkokkan kepada satu pokok baru yang menutrisi kehidupan kita dengan hal-hal yang spiritual, hal-hal yang rohani, hal-hal yang seharusnya membawa kita kepada pertumbuhan dan membuat kita berbuah. Beberapa minggu yang lalu, selama berbulan-bulan, kita diberikan makanan firman Tuhan tentang buah roh. Dan buah demikianlah yang harusnya muncul di dalam kehidupan daripada seorang yang mengatakan dirinya manusia baru. John Owen sendiri mengatakan kita tidak dapat mengalahkan dosa dengan kekuatan kita sendiri, sehingga kita perlu bergantung kepada Allah, anugerah Allah. Kita tidak hanya dengan kuasa Roh Kudus yang
tetapi hanya dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Jadi kita nggak bisa ngomong saya bertobat, saya ngandalin diri saya bisa. Kita perlu kuasa Roh Kudus yang telah memanggil kita untuk keluar dari dosa-dosa kita. Sebagaimana Tuhan Yesus menjawab Nikodemus bahwa dia tidak bisa dilahirkan baru tanpa air dan roh, tanpa intervensi, tanpa panggilan, tanpa undangan dari Allah untuk membawa dirinya mengalami pertobatan dan kuasa Allah yang memperbaharui dirinya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita berjalan di dalam kekudusan. Efesus 4, 22 hingga 24 mengatakan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Terakhir ngomong, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Kekudusan bukan pilihan. Kekudusan bukan pilihan tambahan, bukan opsi, tetapi ciri utama dari mereka yang telah diperbaharui di dalam Kristus. Jadi panggilan kita keluar dari manusia lama kita menjadi manusia baru, inilah tentang pertobatan yang dihidupkan dari hari ke hari, dan pertobatan ini bukan pilihan. Kita nggak bisa ngomong ya yang penting aku percaya sama Tuhan pasti masuk surga. Kita masih menghidupi manusia lama kita, dosa-dosa kita, entah itu perselingkuhan, entah itu amarah kita, entah itu mungkin kecurangan, entah apapun itu. Kita masih lengket dengan dosa-dosa kita. Kita masih senang dengan dosa-dosa kita. Kita tahu memang anugerah Tuhan itu besar. Tuhan mengampuni dan Tuhan sekali panggil masuk surga. Tetapi bukan berarti kita kemudian mempermainkan Tuhan dengan mengatakan ya yang penting percaya. Bertobat mah nanti aja kalau sudah usia 60-an. Kalau pas masuk komunitas usia indah baru bertobat. Bapak Ibu Saudara, jalan hidup kita tidak ada seorang pun yang tahu. Dan pilihan untuk hidup kudus bukanlah opsi. Kali katakan ini adalah ciri utama yang harus muncul di dalam kehidupan orang percaya. Jadi ini bukan tentang nanti aja, masih muda, YOLO, you only live once. Hidup cuma satu kali, senang-senang dulu, gak usah terlalu kaku. Contoh, masih muda, nikmatin aja dulu. Setelah itu menikah, menikah masih muda, masih keluarga muda, masih anaknya masih kecil-kecil, masih boleh emosi, masih boleh marah. Nanti kalau sudah tua aja baru kalem. Bapak Ibu Saudara, ini bukan tentang pilihan, tetapi keharusan untuk terus menguduskan diri dan memberi diri untuk Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Angin bertiup kemana ia mau, demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Pertobatan itu asalnya dari Tuhan, diresponi oleh iman kita, tetapi bukan hasil pekerjaan kita. Oleh karena itu kita tidak bisa menghakimi orang lain sudah bertobat atau tidak, tapi mari kita lihat diri kita. Jangan-jangan selama ini kita cuma mengaku Tuhan Yesus juru selamat kita tanpa kita punya attitude, sikap memperlakukan dia sebagai juru selamat kita yang membawa kita keluar dari manusia lama kita, dosa kita, kepada satu kehidupan manusia baru yang menghidupkan pertobatan demi pertobatan. Kerap kali mulut kita hanya mengakui tetapi hati kita nggak sinkron. Hidup kita nggak sinkron dengan pertobatan yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara, Efesus pasal 4, 17-32 yang menjadi pekerjaan rumah buat Bapak Ibu untuk baca di rumah karena cukup panjang. Tapi di sini kita bisa melihat ada 3 bagian besar dari bacaan nas ini. Bagian yang pertama, Paulus menyampaikan tentang jangan hidup seperti orang dunia. Kehidupan lama yang penuh dengan dosa, semua kebiasaan buruk kita, semua hal-hal yang kita sukai, semua hal-hal yang sulit kita lepaskan, kecanduan kita, dosa kita, kebiasaan buruk kita, ataupun godaan-godaan yang kita nggak bisa hindari. Paulus katakan jangan hidup seperti orang dunia. Kemudian bagian yang di tengah, yakni belajar dari Kristus dan terus diperbaharui. Ini adalah tentang proses ditransformasi. Dari hari ke hari terus diperbaharui. Ini adalah spirit reform yang harus hidup di dalam diri kita. Sebagaimana terpampang di atas kita. Inilah tentang bagaimana kita juga terus memperbaharui, mereform diri kita. Pertobatan demi pertobatan. Mengalahkan, mematikan manusia lama kita. Dan kemudian menghidupkan akan kuasa roh di dalam hidup manusia baru kita.
Dan bagian C-nya adalah tentang bagaimana kita mempraktekkan, bagaimana kita punya lifestyle manusia baru. Etika Kristen yang lahir dari Injil, bukan hanya sekedar karena moral, karena dunia bilang baik, salah, enggak, iya, tetapi ini adalah tentang bagaimana hikmat Tuhan menguasai kita. Roh Kudus Tuhan memimpin kita untuk kita bisa mengalami pertobatan demi pertobatan. Baru-baru ini Bapak Ibu Saudara, ada sebuah istilah hoarding disorder, adalah gejala sakit mental kepada mereka yang terus ngumpulin sampah, entah di kamar ataupun di rumahnya. Jadi hoarding disorder ini baru-baru mungkin sekitar bulan Juli tahun lalu, seorang ibu kos itu dikejutkan dan kemudian jadi ngamuk karena penghuni kosnya itu kamarnya semuanya sampah, tempat tidurnya semuanya sampah, lemarinya semuanya sampah, pancinya segala macam itu semua makanan-makanan yang sudah membusuk, yang baunya udah nggak tahu lagi seperti apa. Dan kalau Bapak Ibu mencari berita-berita tentang hoarding disorder ini, ada banyak sekali. Di China ada banyak, di Jepang ada banyak, khusus mereka yang punya kehidupan hikimori yang tinggal di kamar nggak mau keluar-keluar. Dan kemudian di Indonesia sendiri juga salah satu influencer pernah membagikan kisah hidup papa mama dan adiknya yang tinggal di rumah yang isinya semuanya sampah. Barang bekas dari tahun nggak tahu berapa, semuanya ada di sana. Kumpulan pakaian menggunung-gunung, semuanya ada di sana. Jadi hoarding disorder ini adalah satu penyakit mental di mana seseorang itu apa yang masuk di rumah itu nggak bisa keluar dari rumah. Semuanya dikumpulin, even itu sampah. Dan di dalam perenungan saya merenung jangan-jangan kita manusia ini pun demikian Bapak Ibu Saudara. Dalam natur berdosa kita kerap kali ngumpulin dosa kita, ngumpulin sampah-sampah kita, dan kita enggan untuk buang itu dari kehidupan kita. Apapun kita masukin, apapun kita kumpulin, mau itu sampah semenyengat apapun, seburuk rupa apapun itu, kita kumpulin, kita enggan untuk lepas. Hoarding disorder ini punya gejala-gejalanya, minimal ada 8. 3 bikin Bapak Ibu heran-heran, nomor 8 bikin Bapak Ibu geleng-geleng. Ini biasanya biar kita concern ya, jadi nggak hilang karena ada gejalanya cukup banyak sekali. Tapi ini menggambarkan tentang kita manusia berdosa yang enggan untuk menghidupi manusia baru kita dan lebih menikmati, enjoy untuk hidup apa adanya dengan segala tumpukan-tumpukan sampah dan dosa-dosa yang kita miliki. Gejala yang pertama dari mereka yang punya hoarding disorder ini adalah kesulitan membuang barang. Sama halnya dengan manusia berdosa, sulit untuk ninggalin dosa. Sulit, punya keterikatan. Roma katakan pasal 7 ayat 15, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku hendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ini sinful nature-nya manusia, natur berdosanya manusia yang memang kerap kali lebih cenderung senang melakukan dosa, alih-alih berjuang untuk melakukan apa yang berkenan dan baik di hadapan Allah. Paulus katakan ini perangan yang kita punya sebagai manusia berdosa, yang Paulus pun berjuang untuk lepas dari keterikatan dosa ini, untuk membuang, menanggalkan dosa-dosa ini. Gejala yang kedua adalah cemas saat harus membuang barang. Yang ini jangan dibuang, yang ini punya kenangan dari tahun 80. Ini waktu anak si ini lahir, kita beli ini sebagai hadiah. Padahal barangnya sudah rusak, sudah karatan, sudah ada bentuknya lagi, dan letaknya pun hanya di gudang. Tetapi kita enggan untuk buang karena kita cemas. Sama halnya dengan keberdosaan kita cemas kalau misalnya kita disuruh berhenti dari kecanduan kita, dari kesenangan duniawi kita. Kita cemas, jangan lo contoh, itu satu-satunya tempat penghiburan saya. Di situ satu-satunya yang bikin saya tetap hidup, tetap bersemangat jalanin hidup. Itu tempat saya lari dari stres saya. Itu tempat saya lari dari istri saya. Itu tempat saya lari dari suami saya. Itu tempat saya menghabiskan stres saya, adiksi saya, kecanduan saya.
Entah itu dengan video porno, entah itu dengan judi, entah dengan apapun itu. Hal-hal yang bikin kita cemas kalau kita buang, kalau kita tinggalkan. Nomor yang ketiga, gejala dari mereka yang punya hoarding disorder adalah menumpuk barang berlebihan. Sama dengan kita manusia berdosa ini, kita cenderung koleksi dosa-dosa. Apalagi dosa berbohong. Orang kalau sudah berdosa berbohong, selalu akan 1+1. Bohong, ketahuan, ngeles, tutupin lagi dengan dosa yang lain. Ketahuan lagi, tutupin lagi dengan dosa yang lain. Makin hari makin besar, kita suka koleksi dosa-dosa itu. Dosa perselingkuhan, ketahuan, kita bohong, lalu ini dan itu, banyak sekali. Kita akan kumpulkan semua koleksi-koleksi dosa itu, dan kadang bahkan kita berbangga hati. Lihat dong, saya sukses. Saya berhasil tuh ngalahin yang itu. Karena saya bisa nipu yang sana. Saya bisa suap yang sana. Saya bisa kurangin bahan-bahan. Saya bisa korupsi sana sini. Kita kadang makan secara tidak sadar membanggakan akan dosa, kebiasaan buruk kita, kecenderungan diri kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, gejalanya adalah lingkungan yang tidak higienis. Tentu saja namanya ngumpulin sampah, tentu saja kotor. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kalau misalnya kita adalah manusia berdosa yang tidak mau beranjak dari keberdosaan kita, kita senang tinggal di tempat yang kotor. Kita senang punya komunitas yang gak sehat. Kita senang kumpul sama mereka yang satu frekuensi sama kita. Kita senang kumpul sama mereka yang suka dugem. Kita senang kumpul dengan mereka yang toksik. Kita senang kumpul sama mereka yang suka gibah. Kita senang kumpul sama mereka, pokoknya satu frekuensi dengan kita. Supaya apa? Supaya nyaman. Karena sama-sama kotor. Kalau jadi manusia baru, di tengah-tengah jemaat GKK Banjarmasin, saya merasa jijik sendiri, merasa kotor sendiri. Kecenderungan kita sebagai manusia lama yang penuh dengan dosa, kita sulit meninggalkan tempat di mana kita nyaman, tempat yang kotor itu. Sebagaimana Forky bolak-balik ke tempat sampah, padahal dia sudah dibentuk, dibersihkan untuk jadi mainan yang paling berharga dan paling disayangi. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, mereka yang ngalamin hoarding disorder ini punya kesulitan untuk menata, mengorganisasi. Jadi semua barang itu pokoknya ada di mana aja, nyebar di mana aja, buat jalan aja. Kalau Bapak Ibu nanti bisa searching di video YouTube gitu ya, jalan aja mereka mesti merangkak, mesti mendaki tumpukan sampah yang mereka kumpulkan itu sendiri. Mereka nggak punya kemampuan untuk menata, mereka nggak punya kemampuan untuk menyusun. Semuanya berantakan. Demikian juga dengan kita, dengan sinful nature-nya kita, keberdosaannya kita. Hidup kita itu berantakan. Kita nggak tahu lagi mana yang namanya keluarga, mana yang namanya pekerjaan, yang mana namanya teman, yang mana yang namanya musuh, semuanya berantakan. Kita nggak punya kemampuan untuk menata, bahkan di dalam kerohanian kita. Kita nggak tahu lagi kapan ibadah, kapan saat teduh, kapan berdoa. Ya seingatnya saja. Ala kadarnya saja. Yang keenam, punya keterikatan emosi terhadap barang. Sama halnya dengan kita. Kita juga punya keterikatan emosi dengan dosa-dosa kita. Kita punya keterikatan yang dalam, kelengketan dengan dosa-dosanya kita. Kecanduannya kita. Semua hal-hal buruk dan godaan-godaan yang kerap kali datang dalam kehidupan kita. Kita sulit lepas karena kita punya keterikatan ini. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, yang ketujuh, gangguan fungsi sosial. Mereka cenderung akan mengurung diri, dan sama dengan dosa itu bisa merusak relasi. Kalau kita cenderung menghidupi manusia lama kita, maka kita cenderung juga untuk merusak relasi kita kepada Allah, kepada sesama kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedelapan, Bapak Ibu Saudara, menolak terhadap masalah. Jadi orang bilang, kenapa kamu gak mau buang itu sih? Itu kan kotor banget. Segala bekas makanan, bekas minuman, segala macam kumpul semua jadi satu di tempat tidur. Buat dia itu bukan masalah. Buat dia cuma sekedar sampah barang. Sama halnya dengan kita manusia yang masih punya keterikatan dengan dosa kita. Ketika ada orang lain tegur kita, kita cenderung bilang, gak asik, gak seru,
So suci. Kenapa? Karena buat manusia lama, orang yang berkutat dengan dosanya, dosa adalah sesuatu yang menyenangkan. Dosa bukan sesuatu yang mengganggu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita perlu bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih kirim orang-orang seperti Woody, koboi yang terus mengingatkan akan Forky bahwa dia adalah pribadi yang berharga buat si Boni. Kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan kasih kita jemaat, anggota-anggota gereja ini untuk terus ngingatin kita. Bro, kamu sudah kejauhan main dengan dosamu. Yuk kembali sama Tuhan. Nggak bisa, percuma saya bertobat. Tapi kalau ada pribadi yang terus datang ke dalam kehidupan saudara yang masih berdosa, saudara harus bersyukur. Jangan-jangan dia adalah Woody yang Tuhan kirim untuk bisa memanggil engkau pulang, keluar dari keterikatan dosamu. Susah bro, selingkuhanku sudah minta ini minta itu, nggak bisa, dia mau bongkar. Baru-baru ini kita lagi dihebohkan dengan berita-berita demikian, bukan? Nggak bisa. Atau mungkin kecanduan obat-obatan, nggak bisa, saya diteror di rumah, kalau nggak beli sama dia nanti saya dibunuh dan segala macam. Kalau engkau butuh Woody ini, minta sama Tuhan, biar Tuhan yang kirim. Dan kalau engkau adalah pribadi-pribadi yang sebenarnya Tuhan panggil untuk jadi Woody, untuk jadi pertobat bagi orang-orang di sekitarmu, jadilah pribadi itu, jangkau mereka yang terhilang dari dosanya. Bawa mereka kembali kepada Tuhan. Bantu mereka lepas dari keterikatan dosa mereka. Biarkan kita boleh memahami bahwa panggilan Tuhan bagi kita semua adalah panggilan untuk jadi manusia baru. Untuk kita benar-benar bisa memahami bahwa kita punya identitas baru, yakni anak-anak Allah yang dipanggil Allah untuk mengalami transformasi demi transformasi, untuk menjalani pertobatan demi pertobatan, keluar dari keterikatan dosa kita, buang semua dosa-dosa pelanggaran kita, buang semua hal-hal yang mendukakan Tuhan, keluar dari godaan-godaan yang selama ini membawa kita makin terjerumus di dalam dosa kita. Mari kita kenali identitas kita ini dan kita bergantung kepada anugerah Allah. Kalau engkau sulit keluar dari keterikatanmu, berdoa, Tuhan tolong Tuhan, kirim orang yang bisa tolong saya Tuhan. Sebagaimana seorang yang ngalamin hoarding disorder butuh konselor, butuh psikiatri, butuh psikolog. Kita anak-anak Tuhan pun yang sedang berjuang keluar dari dosa-dosa kita butuh mentor-mentor rohani. Orang-orang yang kita bisa percayakan untuk menuntun kita keluar dari dosa-dosa kebiasaan buruk kita ini. Atau mungkin kita perlu bantuan keluar dari keterikatan godaan-godaan dunia sana. Di sini kita bersyukur kita punya PDP. Kita bersyukur ada kelompok suami istri kompak. Kita bersyukur punya komisi-komisi remaja, anak, pemuda, komunitas usia indah. Kita bersyukur kita sebenarnya disediakan Tuhan wadah yang begitu banyak. Tetapi seringkali kita tidak mau memanfaatkan. Karena seringkali kita seperti jadi Forky ini. Kita lebih milih untuk pergi, keluar, nggak nyaman sama anak-anak Tuhan yang lain. Padahal Tuhan kirim anak-anak Tuhan itu untuk menolong kita, jadi Woody buat kita, supaya kita kembali mengingat betapa berharganya kita, betapa kita disayang oleh Tuhan, betapa anugerah Tuhan itu Tuhan tunjukkan terus menerus dari hari ke hari buat kita semua. Mari kita juga menjalani kehidupan kita, panggilan kita sebagai manusia-manusia baru yang mentransformasi diri dari waktu ke waktu hidup di dalam pertobatan. Jonathan Edwards dalam bukunya Religion Affection mengatakan orang yang benar-benar mengalami kasih karunia akan memiliki kehidupan yang berubah. Bukan hanya percaya tetapi juga hidup kudus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya tentang bagaimana akal budi kita ini ditransformasi, diberikan penerangan iluminasi metanoia daripada Allah, tetapi juga Allah ingin iman kita berinteraksi sehingga juga berjuang mematikan manusia lama kita dan menghidupkan manusia baru kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa di hadapan Allah dalam keheningan sejenak.
Kita datang kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini sampah-sampah yang masih aku simpan, sampah-sampah yang tidak ingin aku bereskan, sampah-sampah yang masih aku simpan dan tidak ingin orang lain ketahui. Dan bahkan mungkin di ruang hati kita enggan untuk memberikan Tuhan masuk ke dalamnya. Ada ruang-ruang di dalam diri kita yang kita tutupi, yang kita tumpuk dengan dosa-dosa masa lalu kita, dengan kesenangan kita, dengan kecenderungan kebiasaan diri kita yang buruk. Kita enggan untuk meminta Yesus masuk membersihkannya. Hari ini berdoalah di hadapan Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Biar Tuhan berkuasa atas ruangan-ruangan tersebut. Dan biarkan Tuhan menolong engkau untuk membereskan semua keterikatan dosa itu. Untuk membuang semua kecenderungan-kecenderungan dan juga mungkin kecanduan-kecanduan yang masih engkau miliki. Buka pintumu, buka ruang-ruang hatimu, dan biarkan Tuhan membersihkannya buat engkau. Dan biarkan engkau juga menyadari Tuhan ingin engkau jadi manusia yang baru, yang berharga dan juga dikasihi Tuhan, dan menjalani hidup yang berarti untuk Tuhan. Tuhan, Kau yang paling kenal akan anak-anak-Mu, semua seruan hati dan semua penyerahan diri daripada anak-anak-Mu. Semua dosa, keterikatan kami serahkan kepadamu, dan biarkan Kau yang beranugerah. Dan biarkan Roh Kudus-Mu boleh hadir di dalam hidup kami. Dan biarkan Roh Kudus-Mu boleh menolong kami, supaya kami boleh membersihkan diri kami, sehingga kami juga boleh menyadari bahwa kami telah dilayakkan oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin pakai hidup kami untuk boleh berarti, untuk juga boleh berdampak buat orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Ini kami semua ya Tuhan, manusia yang sungguh tidak layak, yang kiranya oleh anugerah Tuhan boleh dilayakkan kembali dan dipanggil menjadi alat kemuliaan Allah. Biarkan kami boleh senantiasa melihat dan merasakan Roh Kudus bekerja di dalam diri kami, membawa pembaharuan demi pembaharuan, pertobatan demi pertobatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.